untuk membuat chatbot sederhana dengan WordPress. Kita akan mencoba untuk membuat bot untuk nanyain apakah kos-kosan, kalau misalkan ada mahasiswa yang dia mau nanyain kos-kosan, chatbot ini bisa membantu untuk menjawab. Jadi pemilik kosan nggak harus jawabin chat WA satu-satu, terutama kalau misalkan pas musim mahasiswa baru misalnya. Kita mulai pertama dengan membuka situs namanya wordpress.com. wordpress.com ini adalah buat bikin chatbot. Kita continue, login dulu. Ini adalah chatbot yang sudah saya buat sebelumnya. Kita create aja chatbotnya. Oke, edit. Oke, kita dapat ini, bisa answer question from website that contain that question on documents. So start from nothing aja, empty chatbot. Oke. Jadi overview ya, ini adalah bentukan dari WordPress Studio, dimana di sini kita bisa desain chatbotnya seperti apa. Mungkin sama seperti studio chatbot yang lainnya. Nah, sebelum kita mulai bikin chatbot ini, kita harus tahu nih, kira-kira apa aja sih yang bakalan orang yang baru kosan tanyain kepada pemilik kos-kosan. Nah, kita bisa nyoba pakai chat, apa saja yang bisa ditanyakan oleh calon penghuni kos kepada pemilik kos. Ini adalah jawabannya. Jadi ini adalah knowledge umum, yang pengetahuan yang bakalan ditanyakan oleh calon penghuni kos kepada pemilik kos-kosan. Kita langsung aja lah ambil contoh dari, untuk tutorial ini kita ambil contoh satu kos-kosan dari misalnya mamikos.com. Kita cari kosnya ada di Jogja, ada nggak ya? Jogja ya, kita pilih salah satu, misalkan ini kos hingga sini, tipe A Sinduhadi. Oke, ini adalah kos-kosannya ya. Kita bisa cari, kita bisa copy paste aja. Ini kita akan membuat ininya ya, knowledge base nya dulu. Ini bisa knowledge base nya ini bisa teks dokumen, bisa atau web. Kita pakai plain text saja. Oke, kita bakalan kita bakalan merapikan ini ya, datanya. Caranya gimana? Kita cari datanya ini, kita chat ke ChatGPT, tolong
rapikan data ini, data tentang kosan ini sehingga menjadi artikel yang informatif. Ya, kita chat GPT-nya. Oke, kita copy paste aja, copy, lalu kita ya ini dulu aja sebentar. Kita kembali lagi ke WordPress ini, terus ini data. Oke, kita udah menambahkan knowledge explorernya. Kita kembali ke main. Ini kita sambil data terus setelah itu gampang sih, kita bikin node standar node. Ini adalah node standar, jadi ini untuk menyapa. Di sini kita bisa tinggal masukkan aja. Ini kita bisa ini yang ngirim teks, audio, video, location dan sebagainya. Jadi kita masukkan teks dulu untuk menyapa. Halo, saya adalah bot untuk kos singgah sini. Tambahan expression. Ini enaknya kalau WordPress itu dia kita nggak usah mode-mode aneh-aneh, langsung true. Jadi expression ini dia akan apapun yang terjadi dia akan melanjutkan ke node selanjutnya. Habis itu kita tinggal bikin pertanyaan seputar cost, enable knowledge answering. Kita akan masukkan ini untuk kita menerima input dari user ya, capture information ini. Jadi pilihannya banyak, bisa single choice, multiple choice, confirmation, raw input dan lain sebagainya. Kita pakai raw input aja. Apa yang bisa saya bantu? Kita create variabel, kita bikin variabel di mana kita nyimpen jawaban ini. Jawaban. Terus header. Kita tambah lagi kalau misalnya knowledge agent tidak bisa can answer, salah.
Ini kalau misalnya bot tidak bisa menjawab, then knowledge agent responded. Kalau knowledge agentnya nggak bisa jawab, ini kita bikin node baru. Di bawah sini aja, and no answer, no info. Kita kasih ini ya, teksnya mohon maaf kami tidak mempunyai informasi tersebut. Terus kalau misalkan setelah itu kita kasih expression always. Nah ini kalau misalkan untuk apa namanya, kalau misalnya dia bisa menjawab, kalau misalkan dia bisa jawab, kita bot akan nanyain nih, apakah ada pertanyaan lagi. Kita kasih ini, oh kita delete, sorry, kita multiple choice. Pertanyaan yang kita tanyakan, apakah ada pertanyaan lagi. Headcard-nya kan ini ada dua nih, ada dua kemungkinan jawaban. Bila dijawab iya, sama bila dijawab tidak. Akhirnya kita kasih iya, tidak. Ini misalnya kita bikin node baru, apakah ada pertanyaan lagi, kita bikin ini multiple choice. Apakah ada pertanyaan lagi, kita bikin multiple choice question. Answernya adalah ada lagi yang ingin kami tanyakan. Tidak, terima kasih. Ya kita bikin senatural mungkin ya, kemungkinan orang akan menjawab. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan, kita masukkan ke sini. Kalau misalnya tidak, kita kita selesaikan pembicaraannya. Nah ini yang kalau nggak ada info, nah kita tanyain apakah dia ada lagi yang ditanyakan. Oke, ini adalah sederhana untuk membuat chatbot ini. Oh ya, kalau misalnya conversation end, kita setting juga
pesan penutup percakapan. Terima kasih telah menghubungi kami. Tambahin lagi buat phone number karena lead ya. Nah, ini bisa jadi lead untuk di follow up di kemudian hari. Apakah ada nomor WA yang bisa kami hubungi? Nah, ini masih variabel 6 phone number. Nanti kita bisa execute code ini, ngasih kode untuk misalkan kita mau integrasikan ke Zapier atau ke automasi kita, misalnya create webhook integration API. Ya, integration ya, ini kita bisa generate code. Coba kita lihat code-nya. Create integration with API. Nah, ini kalau misalnya pakai API, kita bisa nambahin coding di sini. Oke. Dia pakai handlernya adalah pakai Axios ya. Bisa kita konekkan ke platform node code kita atau kita bikin custom code untuk nyimpen database-nya ini. Oke, sekarang kita tes chatbotnya. Emang kalau pertama dia suka error ya. Coba kita tes. Halo, saya adalah bot untuk closing sini. Apa yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya, apakah ini kos Putri ya? Padahal di ini tadi di knowledge base-nya sudah ada kos Putrinya. Saya coba lihat ya. Oh, kita tambahin kalau itu. Kos ini adalah kos Putri. Ya, coba lagi ya. Kita tes lagi. Halo, apakah ini adalah kos Putri? Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Berapa harga kosnya? Habis itu 890. Ada lagi. Apakah saya boleh membawa anjing saya? Apakah saya boleh membawa hewan peliharaan? Apakah boleh membawa hewan peliharaan?
Oh, mohon maaf kalau tidak mempunyai informasi tersebut. Oke. Berapa tipe kamar kosnya? Berapa tipe kamar kosnya? Ada lagi yang ingin kami tanyakan. Sepertinya lebih enak kayak gini deh coba ya. Kalau misalnya notes ini kita bikin knowledge answer juga. Jadi kalau misalnya dia langsung memberikan pertanyaan, itu bisa kayak seamless gitu. Halo, apakah apa saja aturan di kos ini? Apa saja fasilitas yang tersedia? Nah, ini kan enak. Jadi bisa oke, tidak, terima kasih. Apakah ada nomor WA yang bisa kami hubungi? Kita masukkan aja ya. Gimana nomor kami apakah? Oh, oke oke. Kayaknya ini loopnya masih belum kita oh karena create integrationnya nih ya. Kita delete aja the number. Oke, buat single note lagi untuk minta nomor HP. Ini kita hapus, kita masukkan sini, bikin expression, always, minta nomor HP. Kita cek lagi. Halo, apakah ini pos Putri? Berapa harga kos? Tidak, terima kasih. 0899 ya. Oke, ini adalah contoh kita bikin chatbot untuk nanyain info tentang kos-kosan. Jadi podcast ini bisa kita sambungin ke WA, bisa kita sambungin juga ke Telegram atau yang lainnya. Kalau misalnya butuh untuk integrasi dengan WhatsApp atau yang lainnya, bisa hubungi kami di Matter Automation Agency. Thanks. Ciao, jangan lupa subscribe ya. Bye.